Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yusriyadi Sugiarto dalam program Talk Show TV Peduli, di mana pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu ada Bapak Guru Wahyu SSI MSI selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Parepare. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Ya, baik, dan pemirsa, tema kita pada pagi hari ini yaitu membahas tentang pelayanan statistik terpadu. Dan seperti apa pelayanan statistik terpadu di Kota Parepare? Langsung saja kita bersama narasumber kita, Bapak Guru Wahyu. Mungkin bisa Pak dijelaskan seperti apa sih pelayanan statistik terpadu di Kota Parepare? Ya, jadi BPS Kota Parepare sebagai bagian dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Jadi di mana dalam tugas fungsinya itu memberikan, selain menyelenggarakan kegiatan statistik, mengumpulkan data, menyajikan, mengolah dan menyiapkan data statistik untuk kegiatan perencanaan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Salah satu tugas Badan Pusat Statistik adalah menyelenggarakan pelayanan publik, yang dalam hal ini kami mempunyai unit pelayanan publik yang kami namakan PST, unit PST, yaitu unit pelayanan statistik terpadu, yang berfungsi untuk memberi layanan kepada masyarakat luas, baik pemerintah, dunia usaha, kemudian akademisi atau mahasiswa serta masyarakat luas untuk bisa mengakses layanan-layanan statistik yang ada di unit PST kami, seperti itu. Itu dasarnya seperti itu. Ya, baik, dan kemudian Pak, ada berapa sih jenis layanan yang diterapkan pada pelayanan statistik terpadu ini? Iya, jadi di unit PST atau unit pelayanan statistik terpadu kami sebenarnya banyak layanan, tetapi karena fungsi dan kewenangan di kabupaten kota, kami secara dalam hal ini BPS Kota Parepare melaksanakan 4 layanan publik utama, yaitu pertama ada pelayanan perpustakaan, kemudian pelayanan konsultasi statistik, kemudian pelayanan rekomendasi statistik, dan yang keempat adalah layanan keterbukaan informasi publik yang kami selenggarakan secara terintegrasi dalam satu pintu, satu layanan yang terintegrasi, seperti itu. Ya, baik. Ya, dan mungkin kita bisa membahas masuk pada layanan pertama ini Pak, layanan perpustakaan. Nah, seperti apa sih layanan perpustakaan ini Pak? Ya, kalau layanan perpustakaan atau secara garis besar sebenarnya layanan kita itu ada layanan langsung atau tatap muka atau berkunjung ke unit pelayanan statistik terpadu kami di kantor BPS Kota Parepare, dan ada layanan online. Itu semua kita fasilitasi dengan 2 media layanan tersebut. Jadi offline juga online. Apalagi di masa pandemi ini ya kita lebih menonjolkan atau lebih mengutamakan layanan secara online untuk berkontribusi terhadap upaya pencegahan penyebaran COVID di Kota Parepare, seperti itu. Jadi kembali khusus ke layanan pertama, yaitu layanan perpustakaan. Seperti saya katakan tadi, ada pelayanan offline, langsung berkunjung ke unit pelayanan kami, dan online gitu ya. Kalau yang berkunjung ke fasilitas kami, ke kantor BPS Kota Parepare atau ke UPT PST kami, itu ada layanan perpustakaan, itu ada dalam bentuk perpustakaan dalam bentuk publikasi buku, ada juga dalam bentuk digital ya, artinya soft copy gitu, seperti itu bisa kami beri layanan dua-duanya secara luring langsung gitu ya. Itu kalau metodenya langsung. Tetapi kalau misalnya penerima atau pemanfaat layanan atau masyarakat yang ingin mengakses secara online atau tidak bisa berkunjung ke kantor kami juga menyediakan layanan tersebut di website kami, yaitu website Parepare Kota bps.go.id, seperti itu. Itu bisa diakses langsung
semua publikasi, semua data-data dan semua informasi terkait layanan BPS Kota Parepare itu bisa diakses di situ, di website kami yang bisa diakses langsung oleh masyarakat secara online. Seperti itu. Ya baik Pak. Dan kemudian tadi seperti yang Bapak jelaskan, yaitu ada secara langsung online dan sistem berkunjung. Nah, di masa pandemi seperti ini Pak, mungkin ada persyaratan atau peraturan khusus untuk berkunjung dan mungkin ada waktu-waktu tertentu yang diberikan. Ya, kalau kunjungan langsung sebenarnya kita menyesuaikan dengan status pandemi kita di Kota Parepare. Jadi ketika statusnya merah atau orange ya, itu biasanya kami menutup layanan untuk offline, tatap muka kami tutup, kami utamakan nanti ke online seperti itu. Jadi tergantung status pandemi kita di daerah kita. Tapi kalau masuk zona kuning hijau, kami buka kembali, bisa menerima layanan secara langsung gitu, seperti atau kami terima di UPT PST kami seperti itu. Tapi kalau tidak bisa ataupun memang masyarakat sulit untuk berkunjung ke UPT kami, ya bisa secara online. Jadi kami bisa layani lewat bermacam-macam media ya, baik menggunakan yang paling konvensional mungkin menggunakan telepon, kemudian ya WA maupun email gitu ya. Jadi semua media kita siapkan untuk layanan itu, dan kami semua petugas sudah siap untuk melayani masyarakat secara maksimal seperti itu. Ya baik Pak, dan masih banyak pertanyaan seputar pelayanan statistik terpadu dan mungkin nanti akan kita lanjutkan Pak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda iklan pariwara berikut ini kami akan kembali, dan kami juga mengingatkan kepada para pemirsa TV Peduli yang baru bergabung bersama kami, mungkin bisa... Ya baik pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama kami, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita masih dengan Bapak Guru Wahyu selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Parepare, di mana kita membahas mengenai pelayanan statistik terpadu. Ya, dan setelah tadi kita membahas layanan pertama Pak, yaitu layanan perpustakaan. Mungkin kita akan membahas mengenai konsultasi statistik, layanan konsultasi statistik. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi layanan berikutnya kami adalah konsultasi statistik. Itu sebenarnya layanan untuk bagaimana pengguna layanan itu memanfaatkan layanan ini untuk memberi misalnya penjelasan-penjelasan mengenai kegiatan statistik gitu ya. Mungkin mengenai metodologi, cara pengumpulannya, kemudian bagaimana menganalisisnya, bagaimana menginterpretasi terhadap datanya, dan juga terutama bagaimana yang lebih sering kami terima itu bagaimana mencari data misalnya untuk penelitian gitu ya. Mahasiswa sering itu menanyakan ke kami kalau misalnya data konsumsi, misalnya dari konsumsi rumah tangga, data inflasi, data pengangguran itu bagaimana mendapatkannya, atau kalaupun mereka ingin jangkauan yang lebih luas, misalnya menyusun metodologi penelitian untuk tesis, skripsi, itu media ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh mahasiswa atau siapapun untuk berdiskusi, untuk memberi semacam tambahan-tambahan materi-materi terkait statistik yang mereka butuhkan untuk penyelesaian tugas, untuk menyusun misalnya suatu perencanaan, evaluasi dan segalanya. Itu bisa dijadikan ajang diskusi di sini oleh medianya, bisa digunakan ya. Jadi bisa secara langsung online, luring maupun dengan online, itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman perencana, stakeholder statistik, maupun untuk teman-teman mahasiswa peneliti bisa diskusi di media ini gitu ya. Seperti itu. Dan berbicara mengenai layanan ini Pak, mungkin ada pertanyaan dari masyarakat mengenai apakah layanannya gratis atau berbayar Pak? Oh iya. Jadi semua layanan kami itu
gratis, jadi tidak berbayar ya. Dan memang di dalam rekomendasinya kami seperti itu, tidak berbayar. Tentu untuk semua layanan ini ya tidak berbayar. Bahkan kami mencoba suatu layanan-layanan yang mungkin bisa cepat diakses oleh masyarakat. Seperti tadi semua layanan kami semua bisa diakses secara langsung maupun online. Nah, online itu juga bisa dengan email, dengan WA. Kami juga sediakan fasilitas WA untuk teman-teman yang tadi seperti itu mau konsultasi, mau diskusi mengenai statistik, kami sediakan WA. Bahkan nanti ke depan kami akan siapkan juga untuk media, misalnya konsultasi online offline itu tatap muka langsung, kita ganti dengan konsultasi dengan Zoom meeting gitu ya. Nanti teman-teman bisa mengajukan permohonan untuk semua layanan, misalnya layanan perpustakaan, layanan konsultasi maupun layanan informasi publik, itu bisa dimohonkan, bisa secara langsung lewat surat, bisa lewat email, bahkan bisa lewat WA kami untuk kapan teman-teman mau konsultasi seperti itu. Itu bisa diakses di media-media yang kami sediakan di PST kami seperti itu. Dan perlu juga kami mengingatkan bahwa kontak WA yang sudah tertera yaitu di nomor 085 299 859 973. Nah, jadi teman-teman yang ingin berkonsultasi bisa menghubungi WA yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian juga ada email di mana bps 7372 _bps.go.id. Ya, jadi teman-teman yang ingin berkonsultasi atau menanyakan seputar layanan-layanan atau apa saja yang ada di statistik, silahkan menghubungi nomor WA tadi yang kami sebutkan dan email yang telah kami sebutkan. Ya, baik Pak. Dan lanjut ke layanan berikutnya, yaitu mengenai layanan PPID Pak, yang seperti apa ini? Ya, layanan PPID sebenarnya layanan baru di BPS Kota Parepare, ya baru berjalan dua tahun terakhir ini ya, sebagai bagian dari kewajiban kita sebagai institusi publik untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Jadi kami juga punya layanan untuk informasi dan dokumentasi publik yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, baik oleh institusi maupun akademisi maupun mahasiswa. Itu bisa nanti mengajukan permohonan informasi publiknya ke unit pelayanan PST kami atau langsung datang maupun lewat email maupun WA. Nanti kita bisa layani dengan tentu penjelasan mengenai informasi apa yang dibutuhkan, dan tentu juga ada sepanjang informasi tersebut memang bukan informasi yang dikecualikan atau bersifat rahasia, itu tentu kami akan layani dengan semaksimal mungkin seperti itu. Ya, oke. Ya, baik. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda iklan pariwara berikut ini kami akan kembali. Ya, baik, terima kasih pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, masih tetap bersama kami dalam Live Talk Show TV Peduli mengenai pelayanan statistik terpadu Badan Pusat Statistik Kota Parepare. Ya, baik Pak, dan mungkin bisa dijelaskan layanan terakhir ini mengenai layanan rekomendasi kegiatan Pak. Ya, jadi layanan rekomendasi itu sebenarnya lebih pada ke bagaimana BPS itu bisa melakukan pembinaan terhadap instansi sektoral pemerintah daerah terkait penyelenggaraan statistik sektoral di daerah. Sebenarnya itu sehingga kita buat satu layanan untuk memberikan rekomendasi, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi daerah gitu ya. Jadi dinas-dinas, OPD yang menyelenggarakan survei kegiatan statistik tentu perlu mendapatkan semacam rekomendasi dari institusi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Statistik itu, yaitu BPS. Mengapa perlu rekomendasi? Karena ini kita ingin agar penyelenggaraan statistik ini di instansi sektoral itu bisa berjalan sesuai dengan NSBK, norma, standar dan prosedur dan
kompetensi yang tentu standar yang dalam penyelenggaraan statistik gitu ya. Bagaimana metodologinya, bagaimana penyelenggaraannya, apakah diselenggarakan secara standar profesional gitu ya, apakah menggunakan tenaga yang kompeten, kemudian apakah diselenggarakan pengumpulan datanya dengan baik. Nah, itu perlu distandarkan, dan itu tentu kami bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pembinaan di dalam penyelenggaraan statistik tersebut ya, terutama untuk kegiatan survei. Tentu kita inginkan adalah kegiatan-kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah itu bisa tersinkronisasi dengan kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh BPS, oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat gitu. Jadi dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang terintegrasi. Jadi sehingga perlu kegiatan-kegiatan statistik di daerah itu distandarkan sesuai dengan NSPK yang ada, dan tentu secara SOP harus sesuai standar penyelenggaraan statistik yang perlu kita bina dalam rangka penyelenggaraan statistik. Ya, jadi 4 layanan tadi telah kita bahas Pak, dan jadi yang pertama yaitu ada layanan perpustakaan, kemudian ada layanan konsultasi statistik, kemudian ada layanan PPID dan layanan rekomendasi kegiatan. Nah, dari keempat layanan ini Pak, dalam perencanaannya mungkin ada kendala-kendalanya Pak? Ya, memang terutama di dalam masa pandemi ya, ini tentu akses terhadap layanan itu terbatas gitu ya. Semua terutama ketika masa zonasi wilayah pandemi kita itu masuk zona oranye dan merah, itu tentu untuk layanan tatap langsung itu kami mengalami kendala. Artinya masyarakat relatif meminimalkan akses terhadap layanan kami. Artinya kebutuhan masyarakat untuk mengakses layanan juga terbatas, sehingga kami selalu untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan layanan secara online gitu ya, agar keterbatasan masyarakat tersebut itu bisa dijembatani atau bisa tetap dilakukan pelayanan secara maksimal dengan media-media online yang tersedia di masyarakat seperti itu. Ya. Dan ya baik, dan pemirsa, kami kembali mengingatkan bahwa ketika ingin mengakses layanan yang ada di Badan Pusat Statistik Kota Parepare ini bisa menghubungi nomor WA di 085299859973. Jadi rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa yang ingin mengakses, apakah itu di layanan perpustakaan atau lainnya, itu bisa mengakses nomor WA yang kami sudah cantumkan. Dan sebelum kami menutup perjumpaan kita pada pagi hari, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, Pak? Ya, terkait layanan statistik terpadu, mungkin bagi teman-teman yang ingin mengajukan permohonan layanan atau bisa mengakses layanan, tentu bisa mengakses nomor WA tadi 0852 9985 9973. Jadi ini yang mungkin paling mudah bisa diakses oleh masyarakat, oleh mahasiswa. Jadi kalau teman-teman ingin misalnya melakukan konsultasi, bisa nanti mengapprove atau mendaftar di nomor WA tersebut untuk mengajukan konsultasi kapan, di mana, dan bagaimana, itu yang bisa diajukan di nomor WA tersebut. Nanti kita atur nanti narasumbernya siapa, tentu yang berkompeten tentunya, tergantung nanti materi yang teman-teman ingin konsultasikan seperti itu. Jadi bisa dimohonkan di WA atau di email, atau bisa juga surat langsung, nanti kita layan. Demikian juga layanan PPID juga seperti itu. Silakan teman-teman bisa mengakses nomor WA tadi, email, dan segala nanti kita layani. Karena seperti itu yang bisa kami bagaimana caranya supaya layanan ini tetap terselenggara di masa pembatasan pandemi seperti ini. Jadi bisa nanti teman-teman akses nomor-nomor tersebut atau email kami supaya tetap bisa mengakses layanan-layanan kami secara maksimal seperti itu. Ya, mungkin masih ada tambahan, Pak? Ya, bagi masyarakat tentunya ya,
Yang penting ya bagaimana kita tetap melakukan aktivitas kita, tentu dengan menggunakan layanan akses yang tadi, yang secara online, yang secara daring. Tentu kita sebagai penyelenggara layanan publik tentunya akan berusaha melayani teman-teman bisa menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait statistik. Ya sedapat mungkin kami usahakan, kami akan bisa memuaskan teman-teman atau melayani pengguna data, pengguna layanan secara prima, secara maksimal. Ya, baik. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Bapak Guru Wahyu, SSI MSI selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Parepare. Dan kami juga mengingatkan kepada para pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Dan akhir kata, saya Yusriadi Sugiarto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.